Oke, hello guys, balik lagi bersama gua Alpi Ramadan. Nah, kali ini guys saya akan mengerjakan tugas dari ilmu hadis, yang mana saya akan menjelaskan materi dari hadis musnad. Nah, ini tugas dari Bapak dosen pengampu kita, Bapak Muhammad Iqbal Muin. Nah, jadi hadis al-musnad ini memiliki latar belakangnya teman-teman sekalian. Latar belakang dari hadis musnad adalah jenis kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi utama dalam kitab musnad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tertentu dikelompokkan bersama tanpa memperhatikan tema atau bab tertentu. Penyusunan hadis dalam bentuk musnad memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan perkembangan kebutuhan dokumentasi hadis pada masa awal Islam. Nah, kemudian ada definisi. Secara bahasa, al-musnad adalah isim maf'u dari kata yang berarti asnada, menyandarkan atau menisbatkan. Kemudian secara istilah, apa-apa hadis yang bersambung sanadnya marfu kepada Nabi SAW. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Hakim dan disebutkan secara tegas oleh Ibnu Hajar rahimatullah dalam Nuqbatul Fikar. Dan masih ada definisi-definisi lain untuk hadis al-musnad ini. Kemudian penjelasan pertama, musnad yang dimaksud dalam definisi al-Imam al-Baiquni ini adalah riwayat marfu yang bersambung sanadnya. Bersambungnya sanad disebut dengan istilah mutasil. Mutasil adalah riwayat bersambung, sedangkan musnad adalah bersanad sampai Nabi. Kemudian penjelasan kedua, musnad yang dimaksud dalam definisi al-imam mutasil berlaku pada hadis marfu maupun yang tidak marfu. Syarat hadis disebutkan mutasil adalah jika semua perawi benar-benar mendengar dari perawi di atasnya secara langsung. Kemudian masuk kepada contoh hadis musnad seperti yang ada di layar Anda. Ini adalah salah satu contoh dari hadis musnad, yang mana artinya telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Az-Zainad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor anjing meminum di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah mencucinya sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari bab al-mau'ul ladzi yaghassalu bihi. Maka hadis ini bersambung sanadnya dari awal sampai penghujungnya, dan ia marfu kepada Nabi SAW. Kemudian jumlah hadis. Jumlah hadis dalam kitab-kitab musnad bervariasi tergantung pada penyusun dan metode yang digunakan dalam pengumpulan hadis. Berikut adalah beberapa contoh jumlah hadis dalam kitab al-musnad yang terkenal. Yang pertama ada Musnad Ahmad Ibnu Hanbal berjumlah 40.000, jika tanpa pengulangan menjadi 27.000 hadis. Yang kedua ada Musnad Al-Tayalisi berjumlah 2-3.000 hadis. Kemudian yang ketiga ada Musnad Abu Ya'al Al-Mausili berjumlah 17.000 hadis. Dan yang terakhir atau yang keempat ada Musnad Al-Humaidi berjumlah 1.300 hadis. Nah, langsung kita masuk terakhir slide-nya tentang kesimpulan. Hadis musnad merupakan salah satu metode penting dalam kodifikasi hadis pada masa awal Islam. Ciri khasnya adalah penyusunan hadis berdasarkan nama perawi utama, khususnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa memperhatikan tema atau topik tertentu. Berikut adalah poin-poin kesimpulan terkait hadis-hadis musnad. Yang pertama, fokus pada sanadnya. Kemudian yang kedua, tujuan dokumentasi awal. Lanjut ke nomor 3, langkah penting dalam ilmu hadis. Yang keempat, referensi bagi ulama. Yang kelima, contoh utama kitab musnad. Nah, jadi itulah materi dari hadis musnad dari saya.
Nah, sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya akan mengerjakan soal pilihan ganda, yang mana ada 5 soal. Dan gimana soalnya? Ini dia soalnya. Kalian masih bersama saya di sini. Saya akan menjawab pertanyaan pilihan berganda tentang hadis al-musnad. Ini belajar sambil bermain game. Langsung kita pijit. Let's start. Soal pertama, ciri-ciri hadis musnad. Nah, seperti PowerPoint di atas, yang mana seingat saya ada sanadnya bersambung. Coba kita lihat, dan ternyata benar. Kita lanjut ke soal kedua. Beberapa jumlah total hadis musnad. Nah, yang pilihan A ada 1000 hadis, B 18.000 hadis, C 100 hadis, D 27.000 hadis. Seperti yang saya ingat, di dalam PowerPoint saya itu ada 27.000 hadis. Coba kita cek, dan ternyata benar. Kita lanjut soal ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan contoh kitab musnad adalah, nah, dari yang A Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Al-Bukhari bagian B, C Musnad Abu Daud At-Tayalisi, D Musnad Al-Bazar. Dari keempat pilihan ini yang tidak menggunakan nama musnad adalah Sahih Al-Bukhari. Coba kita cek, dan benar. Lanjut ke soal nomor 4. Siapakah penyusun kitab Musnad Ahmad bin Hanbal? A. Imam Muslim, B. Imam Al-Bukhari, C. Imam Ahmad bin Hanbal, D. Imam Malik. Dari soal sudah kita bisa lihat Imam Ahmad bin Hanbal adalah penyusun kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Coba kita cek, dan ternyata benar. Lanjut ke soal yang terakhir, yang mana hadis musnad secara bahasa. A. Himpunan, B. Ikatan, C. Bersandar, D. Berhamburan. Jadi seingat saya hadis musnad secara bahasa dalam PowerPoint di atas adalah bersandar. Coba kita lihat, dan ternyata benar. Alhamdulillah saya benar semua. Nah, kuis telah selesai. Sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel MDA 2024. See you, bye-bye.